Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di acara Sapaan Rohani BPN. Kami percaya Bapak Ibu sudah merasakan berkat yang begitu luar biasa melalui acara ini. Dan saya mau ajak untuk Bapak Ibu sekalian boleh memberikan persembahan kasih yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah setiap rupiah yang Anda berikan boleh dipakai untuk operasional pelayanan ini dan dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Mari saat ini kita siapkan hati kita dan mari kita arahkan fokus kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Dia, Tuhan yang begitu setia di dalam kehidupan kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Mari saudara sekalian kita buka dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang melimpah. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu Tuhan sampai detik ini. Apapun pergumulan kami percaya bahwa Engkau turut ikut campur dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Saat ini kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk memuji nama-Mu. Karena Engkau begitu baik dan Engkau begitu setia. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku,
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita ingat segala kebaikan Tuhan, setiap pertolongan Tuhan, sapaan Tuhan. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah siapkan. Kita tidak perlu ragu lagi, karena Tuhan mengerti yang terbaik untuk hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Mari angkat kedua tanganmu saat ini. Mari kita bersyukur dengan segenap hati kita. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Katakan, sebab Kau Bapakku yang setia. Sebab Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kami Tuhan. Setiap campur tangan-Mu, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mengubahkan setiap kehidupan kami, boleh menguatkan kami. Kami buka hati kami buka telinga kami. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh terus bersekutu
dengan Engkau. Oleh karena itu kami berikan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Saat ini biarlah Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menuntun kami Tuhan dengan firman-Mu. Semuanya ini kami satukan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ronald Muniaga. Saya dari BPK PKK Keuskupan Agung Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan mengenai mengenal bakat untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Allah Bapa kita di surga begitu baik. Dia membekali kita dengan bakat dan kemampuan untuk kita pakai di dalam kehidupan kita ini. Semua orang akan mendapatkan bakat, walaupun besarnya bakat itu atau kemampuan orang tersebut itu berbeda-beda. Karena Tuhan tahu bahwa setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Bukan karena Tuhan pemilik kasih, tapi karena Tuhan tahu kemampuan kita berbeda-beda. Mari Bapak Ibu kita baca dari bacaan Injil Matius 25 ayat 14 sampai 25. Ayat ini agak panjang, tapi kita coba baca terlebih dahulu. Dikatakan demikian, sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan.
Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan ini cukup panjang dan menarik. Tapi dari bacaan yang panjang ini, kita mau mengambil 3 pokok penting di dalam bacaan itu dan kita mau membahasnya. Yang pertama adalah kita tahu bahwa Allah itu baik. Allah memberikan talenta kepada setiap orang. Ada yang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Kita beriman bahwa setiap orang dibekali oleh talenta daripada Allah Bapa di surga. Jadi tidak ada satu orang pun yang tidak diberi kemampuan kepada Tuhan di dalam menjalani hidupnya ini. Tetapi memang Tuhan memberikan talenta itu berbeda-beda. Tidak sama satu dengan yang lainnya. Karena Tuhan tahu kemampuan daripada setiap orang berbeda-beda. Misalnya, ada orang yang mempunyai masalah besar, tapi karena dia itu pandai, dia itu mempunyai kemampuan yang besar, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan mudah. Tidak ada masalah. Tapi ada orang dengan masalahnya yang kecil, tetapi karena kemampuannya kurang, maka masalah kecil itu menjadi bertambah besar dan bertambah menyulitkan. Dan itulah sebabnya kita semua mempunyai talenta yang berbeda-beda. Karena kita tahu bahwa siapa yang mempunyai talenta lebih besar akan bertanggung jawab pula yang lebih besar. Dan siapa yang duduk di tempat yang lebih tinggi, pasti anginnya pun lebih tinggi, lebih deras. Ya. Jadi kalau tidak kuat bisa tumbang akhirnya. Oke, yang kedua adalah dikatakan bahwa setelah itu pergilah yang mempunyai 5 talenta dan yang mempunyai 2 talenta. Kita tahu yang punya 5 talenta itu mengembangkan talentanya, akhirnya mendapatkan 5 talenta lagi. Begitu juga yang 2 talenta, dia mengembangkan, menjalankan talentanya dan mendapatkan 2 talenta lagi. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan ini mungkin tidak sesimpel itu. Di dalam kehidupan nyata ini seringkali orang membanding-bandingkan antara saya dengan yang lainnya. Dan mulai merasa iri hati. Ini adalah suatu kebiasaan manusia yang buruk. Membandingkan dan merasa iri hati. Wah, dia itu pandai karena kemampuannya besar. Dia itu pandai karena talentanya besar. Kalau saja saya seperti dia, pasti saya akan juga sehebat dia. Kalau saja saya sepandai dia, kalau saja saya sesukses dia. Kata kalau saja itu selalu melemahkan semangat kita dan akan menjadi batu sandungan untuk mengembangkan karya-karya kita, mengembangkan kemampuan kita. Perasaan iri hati itu adalah yang membuat kita mempunyai satu barrier, ya, mempunyai satu pagar untuk menjadi lebih maju. Kalau kita membandingkan orang dengan yang positif, dengan pikiran yang positif, itu akan jauh lebih baik. Karena kalau kita berpikir, wah dia itu bisa, maka saya akan mencoba untuk juga bisa melakukannya. Sehingga memotivasi diri kita untuk berjalan lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Itu membandingkan yang positif. Tapi kalau kita membandingkan yang negatif, kita mulai membandingkan bahwa dia itu lebih kaya, dia itu berdagangnya lebih punya potensi, lebih punya channel, lebih punya ini, lebih punya itu. Nah, itu sudah mulai meruntuhkan kita punya kemampuan, kita punya semangat di dalam berjuang. Tetapi di dalam Injil, di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa yang mempunyai 5 talenta pun pergi menjalankan talentanya. Yang 2 talenta pun pergi menjalankan talentanya. Mereka tidak membandingkan satu dengan yang lainnya. Mereka tidak merasa iri. Yang 2 talenta itu tidak merasa iri bahwa
Oh, kenapa Tuhan saya hanya mendapatkan 2 talenta, sedangkan teman saya mendapatkan 5 talenta? Di dalam bacaan tidak dikatakan demikian, tetapi dua-duanya pergi menjalankan talentanya dan akhirnya dapat melipat gandakan talenta itu. Inilah yang Tuhan mau. Tuhan mau kita untuk bersyukur. Tuhan mau kita untuk menerima apa yang sudah Tuhan berikan. Dan yang paling penting kita harus mengembangkannya. Agar supaya apa yang kita dapat itu bisa berkembang, bertumbuh, berbuah. Sehingga berlipat ganda hasilnya. Itulah yang Tuhan mau inginkan. Jadi di dalam poin kedua kita ingin mengatakan bahwa janganlah kita merasa iri hati. Janganlah kita membanding-bandingkan dengan pikiran yang negatif. Tetapi berjuanglah dengan apa yang kita miliki. Niscaya Tuhan akan memberkati dan melipat gandakannya. Dan yang ketiga dikatakan bahwa orang yang ketiga ini mendapatkan 1 talenta. 1 talenta. Dan apa yang dia lakukan dengan talenta itu? Dia menggali lubang dan menguburnya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita punya uang, kita taruh di mana? Kita pasti taruh di lemari. Kita simpan di dalam lemari. Sehingga supaya aman. Tetapi orang ini luar biasa sekali. Dia menggali lubang dan menguburnya, menyimpannya dalam tanah, menguburnya. Berapa banyak orang seperti ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bakat yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan, kita simpan jauh di dalam hati. Simpan, dikubur, didiamkan saja. Dan kita hanya sibuk dengan pekerjaan, dengan kesehari-harian kita. Sehingga akhirnya melupakan apa yang Tuhan sudah berikan. Dan pada saatnya tiba nanti, saat waktu Tuhannya pulang, ya dikatakan apa? Dikatakan bahwa karena aku takut sehingga aku tidak membangkan talenta yang Tuhannya berikan. Karena takut. Sekali lagi, takut. Semua orang mempunyai rasa takut. Semua orang mempunyai rasa takut. Tapi Tuhan berkata bahwa jangan takut. Tuhan menyertai. Apa yang Tuhan berikan, hendaklah kita pakai. Kalau bicara takut, ya, waktu saya pergi ke Mangga 2 Mall, mungkin semua orang pernah pergi ke Mangga 2 Mall ya. Begitu banyak pedagang kain, pedagang baju pria dan baju wanita berderet-deret, puluhan bahkan ratusan. Mereka berjualan sama semuanya. Baju pria dan baju wanita, bahkan ada yang warnanya sama, modelnya sama. Mereka tidak takut tuh. Karena mereka mempunyai iman, mereka mempunyai bakat, mereka percaya akan bakat mereka bahwa saya bisa jual ini. Walaupun kiri kanan saya berjualan dengan hal yang sama, tetapi saya bisa. Itulah perjuangan, terutama di dalam masa pandemik saat ini. Ya, kita tahu bahwa orang semua berada di rumah. Waktu tahun lalu ya, waktu masa lockdown, banyak orang tinggal di rumah tidak berbuat apa-apa. Dan banyak orang mulai menggali bakat yang tersimpan di dalam dirinya. Ya, banyak ibu-ibu yang dulu tidak pernah masak, mulai memasak untuk berjualan, membuat kue, membuat masakan, dan yang lain-lain. Dan semua itu akhirnya bisa menghasilkan, bisa berbuahkan berkat, bisa berbuahkan juga sukacita. Sehingga kita harus menggali kemampuan kita. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menggali bakat yang sudah diberikan? Bagaimana kita bisa tahu? Yang pertama adalah sekali lagi kita harus beriman. Beriman bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita, kepada saya, sebuah bakat, sebuah kemampuan. Mungkin saya tidak sadari, mungkin saya belum mencari. Beriman. Dan kita harus mencari dengan berdoa, kita mulai mencari apakah bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengevaluasi diri kita. Yang kedua adalah
kita harus berani untuk meluangkan waktu kita untuk belajar, untuk berlatih, dan untuk mencoba. Karena kalau kita mempunyai suatu bakat, misalnya bakat bernyanyi lah, ya. Kalau kita tidak pernah belajar bernyanyi dengan lebih tekun, tidak pernah berlatih, apalagi tidak pernah mencoba, bagaimana bakat itu bisa berkembang? Tidak bisa. Jadi kita perlu untuk meluangkan waktu untuk belajar, berlatih, dan mencoba. Dan yang ketiga adalah kita harus berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, kita harus berdoa supaya akhirnya apa yang kita dapatkan, bakat yang sudah kita kembangkan, kita dapat pakai untuk melayani sesama. Karena kalau kita bisa, misalkan kita bisa memasak, tapi kita hanya memasak untuk diri kita sendiri saja, maka bakat itu tidak menjadi berkat. Kita mau supaya bakat itu menjadi berkat. Kita mau melayani sesama, dan melalui bakat yang kita terima, kita pakai untuk melayani. Yang bisa pujian, kita memuji Tuhan. Yang bisa memasak, kita memasak buat keluarga, buat orang lain. Ya, kita pakai dan menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Itulah adalah 3 mengenai renungan saya, tetapi saya mau tutup dengan satu ayat yang terakhir adalah dari Matius 13 ayat 45 dan 46. Dikatakan demikian. Demikian pula kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu yang terkasih, di sini saya ingin mengatakan bahwa sekali lagi bahwa Allah Bapa memberikan mutiara yang indah kepada setiap pribadi. Bapa menaruh mutiara itu di dalam hati dan di dalam kehidupan kita. Tinggal kita mencari, menggali, dan mengolah. Kita mengasah mutiara itu, memolesnya sehingga mutiara itu bersinar, berkilau. Dan pada akhirnya kita bisa pakai menjadi berkat bagi kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu terkasih, sekali lagi terima kasih. Itulah renungan saya pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sungguh-sungguh diberkati oleh pewartaan firman Tuhan hari ini. Saudara sekalian, jangan lupa untuk terus ikuti sapaan rohani BPN. Kita percaya kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari saat ini kita satukan hati kita sekali lagi. Mari kita puji nama Tuhan dan tinggikan Dia. Bersama-sama kita angkat kedua tangan kita dan katakan,